Dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian kepada kalian agar jangan kalian tumpahkan darah-darah di antara kalian, dan jangan pula kalian mengusir di antara diri-diri kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian mengiyahkan dan kalian menyaksikan. Taib, ini di antara rangkaian daripada perjanjian Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan di antara rangkaian perjanjian mereka kepada Nabi Musa adalah di antaranya tauhid, birrul walidain, berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian mengucapkan kalimat santun, kemudian melaksanakan salat zakat. Dan ini bagian dari perjanjian adalah la tasfikuna dima'akum, jangan kalian saling menumpahkan darah di antara kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan darah ini adalah urusan yang sangat besar pada semua agama, bukan hanya Islam saja. Semua agama memperhatikan soal darah, atau dengan kata lain pembunuhan. Tidak ada satupun agama yang membolehkan seseorang melakukan pembunuhan kecuali ada alasan yang jelas. Sebelum saya menjelaskan betapa bahayanya membunuh jiwa di dalam Islam, saya akan berkisah satu kisah menarik. Kisah ini terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid dari Jarir ibn Hazim, dan juga disebutkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya. Kejadian peristiwa ini terjadi di Son'ayah. Jadi ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, dan laki-laki ini punya anak bawaan. Kemudian laki-laki ini, suaminya, pergi jauh untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan, karena di desanya sulit mencari pekerjaan. Dia pun kemudian safar ke daerah lain. Karena safarnya lama, sehingga istrinya ini kesepian. Qadarullah, kemudian wanita ini tidak bisa menjaga kesuciannya. Dia pun kemudian berzinah dengan seorang laki-laki tetangganya. Lah dari pernikahan pertama dengan suaminya, tidak punya anak, tetapi ada anak bawaan dari suaminya, namanya Asim. Wanita ini setiap hari berzinah dengan laki-laki lain dari tetangganya, berkhianat kepada suami. Lambat laun kemudian ketahuan sama anak bawaannya ini, si Asim. Karena ketakutan kalau seandainya nanti ayahnya datang kemudian bercerita,
bahwa ibu tirinya melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Akhirnya kemudian timbullah niat jahat si wanita ini untuk membunuh anak bawaannya. Akhirnya kemudian dia meminta selingkuhannya supaya membunuhnya. Tetapi selingkuhannya tidak berani, karena takut kalau dia yang membunuh terjadi apa-apa terhadap dirinya. Akhirnya sekongkolah wanita ini dengan selingkuhannya mencari seseorang yang berani membunuh anak itu. Dapatlah seseorang yang akan membunuh anak itu. Kemudian mereka mengadakan rapat berempat. Wanita ini selingkuhannya laki-laki bayaran untuk membunuh anak bawaan itu, dan juga pembantu wanita itu. 4 orang sepakat untuk membunuh anak kecil itu, si Asil itu. Sehingga pada waktu yang ditentukan betul-betul terjadi pembunuhan. Dibunuhlah anak ini. Kemudian dimutilasi dan diletakkan di sebuah kantong. Kemudian untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti, akhirnya kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam sumur. Kalau zaman sekarang tinggal dimatikan aja CCTV-nya ya. Nggak ada alat bukti. Lah kemudian orang berempat ini merasa aman karena tidak ada barang bukti lagi. Jasadnya sudah dimasukkan ke dalam sumur. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pembunuhan ini terbongkar. Jadi si wanita itu pura-pura kehilangan anak bawaannya. Dia berteriak-teriak di kampung bahwa anaknya hilang dan dibunuh. Jasadnya tidak diketemukan, padahal dia yang merencanakan pembunuhan. Akhirnya kemudian wanita ini pura-pura datang kepada Amir Son'a, Gubernur Son'a Yaman, yang diletakkan Umar untuk menjadi gubernur di Yaman. Maka Gubernur Son'a ini akhirnya kemudian mengumpulkan manusia agar mencari jasad anak kecil yang dibunuh, yang katanya jasadnya tidak ditemukan. Qadarullah, ada seorang penggembala lewat di sumur tempat pembuangan jasad itu. Kemudian dari sumur itu keluar lalat hijau, berarti di situ ada bangkai, dan baunya sangat menyengat. Akhirnya kemudian orang ini melapor kepada Amir Son'a ini bahwa ada sumur, di situ keluar lalat hijau, kemudian berbau busuk yang menyengat. Kumpulah manusia untuk melihat jangan-jangan jasad itu dilempar ke sumur itu. Ketika kumpul, wanita yang merencanakan pembunuhan dan selingkuhannya sudah ketar-ketir, takut ketahuan. Akhirnya kemudian sang amir meminta untuk diambilkan tali atau tambang supaya orang bisa turun ke bawah dan melihat kira-kira apa yang ada di dalam bawah sumur itu. Karena takut ketahuan, maka si laki-laki selingkuhan ini langsung mengatakan, biar saya yang turun. Turunlah dia ke sumur tadi. Bukannya diambil karena ketakutan, akhirnya kemudian bangkai yang dalam, kresek mungkin bahasa kitanya, kemudian berusaha disembunyikan. Ada lubang kecil dalam sumur itu, dimasukkan ke lubang itu. Kemudian dia naik dan berdusta
Bahwa tidak ada apa-apa di sumur itu, hanya ada bangkai hewan saja yang jatuh di situ. Tetapi kemudian penemu mayat ini tidak yakin, karena dia sangat yakin ini bau busuk sekali. Akhirnya dia minta kepada Amir San'a ini untuk dia yang turun, karena dia yang menemukan, takut disalahkan. Dia ingin turun. Akhirnya deg-degan nih para pembunuh ini, turunlah orang ini ke dalam sumur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ketemulah kresek yang terdapat jasad anak kecil itu. Kemudian diangkat, kemudian setelah peristiwa ini diselidiki. Akhirnya kemudian lambat laun tersingkap siapa pembunuhnya. Rupanya yang membunuh dan merencanakan pembunuhan adalah wanita tersebut, selingkuhannya, orang bayarannya, dan juga pembantunya. Sampailah berita ini kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar murka dan mengatakan, "Law ishtaraka fiha ahlu San'a laqataltuhum." Kalau seandainya satu penduduk San'a semua merencanakan pembunuhan kepada anak kecil itu, aku bunuh semuanya. Kalau seandainya semua penduduk San'a merencanakan pembunuhan kepada anak itu, ku bunuh semuanya, kata Umar. Dari sini menunjukkan terkadang perencana itu juga terkena kisos, bukan eksekutor saja. Dalam dunia pembunuhan tetap orang yang merencanakan, eksekutornya, dan yang ikut terlibat di dalamnya, semua harus dikisos. Ingat, kejahatan itu bukan hanya ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, kata. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara tegas mengatakan kepada penduduk San'a, siapapun yang terlibat bunuh, kisos. Akhirnya 4 orang ini semua dikisos. Ingat, kisos dengan hukuman mati itu beda. Kalau hukuman mati dalam Islam umpamanya orang murtad, Rasul mengatakan man baddala dinah faqtul, siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Kalau pembunuhan kepada had seperti ini, maka dipenggal kepalanya. Dalam Islam dipenggal kepalanya, hukum pancung bahasa. Tapi kisos berbeda. Dia harus dibunuh sebagaimana cara dia membunuh. Kalau sebelum dia membunuh, dia congkel dulu matanya, dia kampak dulu kepalanya, dia pukul dulu wajahnya, maka kisos seperti itu. Tidak bisa main pancung. Jadi dia harus dibunuh persis sebagaimana dia membunuh. Itu kisos. Kalau hadnya membunuh seperti itu dalam Islam, supaya orang kapok gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa perkara bunuh-membunuh dalam Islam itu bukan perkara biasa, perkara besar. Soal darah itu perkara besar. Makanya Umar radhiyallahu anhu secara tegas mengatakan, "Lau syaraka fiha ahlu San'a laqataltahum." Kalau semua penduduk San'a bersepakat merencanakan pembunuhan kepada anak itu, kubunuh semua mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari kisah ini, maka dosa pembunuhan adalah dosa yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dosa-dosa lainnya. Bagaimana kalau seandainya
Nabi SAW telah bersabda bahwa awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuh, bahwa yang pertama akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Ya, salat itu hubungan kita dengan Allah. Tetapi urusan darah ini beda. Ini urusan kita dengan kita, urusan sesama hamba Allah. Artinya kalau bicara tentang hak Allah, maka solat yang pertama kali dihisab. Tapi kalau bicara tentang hak hamba dengan hamba, maka soal darah yang pertama kali dihisab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah. Ini kan konteksnya di zaman Bani Israel. Ayat ini kan konteksnya di zaman Bani Israel. Isi perjanjian Bani Israel dengan Nabi Musa setelah sebagian besar mereka murtad gara-gara menyembah patung anak Samiri, sehingga mereka disuruh saling bunuh. Kemudian setelah itu dibuat perjanjian untuk mengikuti Taurat. Lah inilah poin-poin bulir-bulir perjanjian yang harus ditepati Bani Israel. Tapi kalau kita lihat cerita Bani Israel ini, banyak terjadi pembunuhan. Bukan hanya sesama mereka, sampai membunuh para nabi. Sudah biasa di tengah-tengah Bani Israel itu nabi dibunuh. Bahkan satu hari itu pernah 70 nabi dibantai oleh orang-orang Yahudi. Saking bengisnya orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Tetapi kisah ini terjadi kepada seorang abid ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel namanya Barsisah. Barsisah namanya. Barsisah Bani Israel ini, dia seorang yang sangat kental dengan ibadah. Luar biasa kalau sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak peduli siapapun. 70 tahun dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Siapa di antara kita yang satu hari saja tidak maksiat? Tidak bisa gitu. Kayaknya satu hari itu wajib maksiat kita. Entah mata kita mandang paha orang, kalau paha ayam tidak dosa, kalau paha perempuan dosa lah. Ya. Entah telinga, entah mulut mencaci, memaki, gibah, macam-macam ya kan. Ini 70 tahun tidak pernah maksiat ya kawan. Disegani oleh Bani Israel Barsisah ini. Dan dia tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya saumahnya. Bahkan suatu ketika setan ini pernah berkumpul mengadakan rapat untuk menggoda Barsisah. Bahkan iblis turun tangan untuk berusaha menyesatkan Barsisah. Tidak bisa juga. Hebatnya Barsisah ini, iblis turun tangan tidak tergoda, karena dia betul-betul orangnya takwa, wara, saleh, dan begitu seterusnya. Tetapi suatu ketika setan membuat taktik untuk menggoda Barsisah dengan cara khutuwat, selangkah. Jadi suatu ketika ada 3 putra anak raja yang kerajaannya direbut orang, ingin diambil kembali. 3 anak muda ini ingin memimpin perang, merebut kekuasaan ayah yang diambil. Masalahnya 3 anak muda ini punya adik perempuan dan tidak bisa ditinggalkan mereka, sehingga mereka berpikir kemana kami harus menitipkan anak perempuan ini, adik perempuan ini. Tidak ada yang bisa dipercaya, takut kenapa gitu. Akhirnya kemudian teringatlah dengan Barsisah.
Oh, boleh jadi kalau kita titipkan di Barsisah ini, dia kan seorang ahli ibadah Bani Israel yang sangat terkenal kesolehan. Boleh jadi kita lebih yakin dan percaya adik kita dirawat dia sampai kita pulang atau kita mati syahid. Sepakat 3 orang ini datang kepada Barsisah. Ya Barsisah, kami hendak berjihad. Kami ingin menitipkan saudara kami, saudari kami, tapi Barsisah pada awalnya menolak, tidak mau, takut fitnah. Tetapi dibuju, akhirnya setan datang dan membisikkan di telinga Barsisah, ini kesempatan untuk beramal saleh, lakukan. Terpengaruh Barsisah akhirnya, oh boleh juga. Lah Barsisah ini punya rumah 2 lantai pakai kayu. Dia tinggal di atas, kemudian wanita ini tinggal di bawah. Dan syaratnya Barsisah, boleh adik kamu dititipkan di sini sampai kalian bertiga pulang. Syaratnya jangan keluar dari rumah. Artinya harus dikunci, tidak boleh keluar, tidak boleh dilihat oleh dia. Deal or no deal? Deal, oke, dan deal. Akhirnya 3 orang ini berjihad, dan adik perempuannya di dalam rumah itu tidak pernah keluar. Jadi Barsisah itu kalau ngasih makan, maka makanannya hanya diletakkan depan pintu, diketuk tanpa ngomong, pergi. Begitu setiap hari. Tapi syaitan ini pintar, nggak sekolah pun cerdas setan. Akhirnya kemudian setan ini membisikkan ke Barsisah, ya Barsisah, sopan sikitlah ngasih makan. Masa taruh begitu diketuk pergi? Ucapkan salam. Oh betul juga katanya, kena dia. Akhirnya Barsisah meletakkan piring, mengetuk pintu, Assalamualaikum. Kata si gadis di dalam, Waalaikumsalam. Awalnya Barsisah tidak pernah mendengar suara perempuan. Terdengar suara perempuan. Ingat, suara itu memfitnah ikhwan. Dulu ada penyiar radio, kalau dengar radio itu indah suaranya, oh nampaknya cantik. Rupanya pas ketemu nggak jelas mukanya. Berarti menang suara nggak menang muka, gitu ya. Tapi kan memfitnah suara itu. Akhirnya kemudian Barsisah berusaha menghilangkan waswas syaitan. Kemudian suatu hari syaitan ini membisikkan lagi kepada Barsisah dan mengatakan, ya Barsisah, tidakkah engkau tahu bahwa wanita itu sudah lama di dalam rumah itu? Boleh jadi dia sakit, boleh jadi dia punya hajat, boleh jadi dia ingin mengatakan sesuatu. Cobalah tanya kondisi, jangan salam pergi. Akhirnya Barsisah ngasih makan, mengucapkan salam, tanya kabar. Kalau baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Akhirnya kemudian Barsisah pun senang karena tidak sakit, tidak perlu hajat apapun, semua sudah terkendali. Setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisah, tidakkah kasihan wanita itu terkurung? Boleh jadi dia bosan, pengen ngobrol. Ajalah dia bicara, kan? Akhirnya kemudian Barsisah pun ngasih makanan, mengucapkan salam, tanya kabar, mulai berbincang walaupun di balik pintu. Tapi kalau sudah bincang-bincang, tanya kabar dan begitu seterusnya, kan makin akrab tuh. Setan datang lagi, ya Barsisah, sopan sikitlah, masa bicara balik pintu? Bukalah pintu tuh, katanya. Subhanallah, setan kan selangkah jadi juga masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak terjadi apa-apa, hanya ngobrol saja. Tetapi akhirnya setan masuk ke hati Barsisah, masuk kepada wanita tersebut. Akhirnya saling jatuh cinta, berzinahlah Barsisah dengan gadis itu.
Bayangkan disuruh dijaga malah berzina pula di situ. Hamil pula wanita itu. Ketika kemudian hamil 9 bulan punya anak. Ini saudaranya yang 3 belum datang. Akhirnya kemudian setan datang lagi, ya Barsisa. Kalau seandainya 3 saudaranya selamat dan pulang, kemudian kok ada bayi di situ, tentu mereka tidak akan diam saja, tentu akan tanya, itu bayi siapa? Pasti mereka akan curiga. Hilangkan buktinya. Kalau engkau sudah berzina dengan wanita itu, bunuh bayi itu. Ya, bisikan syaitan. Akhirnya Barsisa pun mengambil bayi itu, kemudian betul-betul dibantai, dibunuh. Dia ahli ibadah 70 tahun. Akhirnya kemudian dipendamlah di belakang rumah dia, dikubur, menghilangkan barang bukti. Dihilangkan barang bukti supaya jangan curiga ada pembunuhan. Dimatikan CCTV-nya supaya jangan nampak dia bunuh. Akhirnya kemudian lambat laun setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisa, mungkin enggak wanita itu akan tutup mulut setelah kau bunuh bayinya? Kankah dia akan marah dengan kamu? Bisa dia tutup mulut dan tidak bicara kepada 3 saudaranya bahwa engkau sudah menzinahinya, punya anak, kau bunuh pula anaknya, dia perempuan punya perasaan. Kata Rasul, lalu apa yang harus saya lakukan? Kata iblis dan syaitan itu, bantai dia. Ya. Pembunuh itu biasanya berdarah dingin. Kalau pernah 1 kali membunuh, dia akan mudah membunuh. Makanya dalam Islam itu hukumannya qisas, kan dibunuh. Karena pembunuh itu berdarah dingin. Akhirnya kemudian dibantailah wanita itu, 2 nyawa sekaligus di tempat ibadahnya. Kemudian Barsisa mencari akal apa yang harus dikatakan kepada 3 saudaranya. Ketika betul-betul 3 saudaranya selamat, nanya saudarinya di mana. Dengan entengnya Barsisa mengatakan, saudarimu tidak betah di sini, dia pergi entah berantah kemana. Saya pun tidak tahu. Karena yang ngomong Barsisa, ahli ibadah, disegani Bani Israel, tidak pernah keluar dari saumaahnya. Percaya saja 3 orang ini. Dengan menyesalnya 3 orang ini kenapa meninggalkan adiknya, sehingga sekarang hilang adiknya. Mencari kemana? Akhirnya kemudian ketika tertidur 3 orang ini, syaitan datanglah ke 3 orang ini. Kemudian masuk ke mimpinya. Masing-masing mimpinya ada kemiripan. Diberikan bisikan bahwa saudarinya itu dibunuh Barsisa. Akhirnya kemudian ketika terjaga 3 saudara ini saling menceritakan mimpinya. Kok 3-tiganya sama mimpinya? Curigalah kepada Barsisa. Mulai mereka berkemas mengambil pedangnya, kemudian kembali menuju tempat ibadahnya Barsisa. Sebelum kemudian 3 orang ini sampai ke tempat Barsisa ini, iblis sudah duluan sampai di tempat Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, 3 saudara dari wanita yang kau zinahi, kau bunuh dan anaknya kau bantai itu sudah tahu kau pembunuhnya, dan mereka datang hendak membunuh. Kata Barsisa, lalu apa solusinya? Kata syaitan, saya punya solusi. Manjur, kau akan selamat. Caranya apa? Saya akan kasih tahu caranya, tapi tolong kau sujud dulu kepadaku. Kalau kau sujud kepadaku, kau kasih tahu. Akhirnya sujudlah Barsisa kepada iblis. Ketika dia sujud, datang pula 3 orang ini. Dibantailah Barsisa saat sujud kepada iblis. Dari sini turun ayat surat Al-Hasyr ayat 16-17 menceritakan tentang Barsisa. Kamathali syaitan,
idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidina fiha wa dzalika jazaa'u zalimin. Seperti permisalan syaitan kepada berkata kepada manusia, kufur kamu, sujud kamu kepadaku. Ketika betul-betul orang ini sujud kepada syaitan dan kufur, kemudian dibunuh, maka syaitan langsung lari dan mengatakan, inni bari'um mink, sekarang urusanmu dengan 3 orang ini, saya gak ikut campur, katanya. Akhirnya syaitan pun pergi dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Setan yang takut sama Allah. Ya. Rabbal alamin, pemilik Rabb alam semesta. Fakana akibatahuma, maka apa yang terjadi akibat keduanya, syaitan dan pembunuh ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Begitulah pembunuhan. Dalam Islam sendiri, dosa bunuh itu bukan dosa kecil, dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menyertakan dosa bunuh itu berturut-turut dengan dosa besar lainnya. Pertama syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Berturut-turut disebut satu nafas. Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan bersama Allah selainnya, dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, dan orang-orang yang tidak berzina. Lihat 3 dosa beruntun: syirik, membunuh, berzina. Kenapa berzina disebutkan setelah pembunuhan? Karena umumnya zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Ya, zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Betapa banyak kemudian bayi-bayi yang terlahir dari hasil zina dibunuh, kan? Dibunuh. Atau mungkin si laki-laki tidak mau bertanggung jawab, dibunuhnya perempuan. Dan itu kasus biasa di negeri kita ini. Antum tinggal klik di YouTube, keluar semua beritanya. Karena memang 3 dosa berangkai ini dosa yang banyak dilakukan terutama di masyarakat kita ini. Di zaman Rasul, ikhwan, ada seseorang yang sangat dicintai Nabi SAW, cucu daripada anak yang dicintai Rasul. Rasul itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Itu sangat dicintai Nabi. Sebagai pelipur lara karena anak laki-lakinya Rasul meninggal semua. Jadi ketika Khadijah kemudian menghadiahkan Zaid, kemudian diambil anak angkat Rasul, sayangnya Rasul kepada Zaid ibn Harithah. Punya anak Zaid ini namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini satu-satunya panglima perang termuda di zaman Rasul yang pernah ada dan dijadikan Rasul menjadi pemimpin perang sebelum wafatnya Nabi. Sementara tentaranya Abu Bakar, Umar, Utsman luar biasa. Dalam satu peperangan, Usamah ibn Zaid ini bersama orang Ansar menyerbu musuh, dan musuhnya kocar-kacir, lari tunggang langgang. Rupanya ada satu orang musyrik ditinggal kawan-kawannya, dia pun kabur, dikejar sama Usamah dan satu Ansar ini. Ketika sudah kepepet, mungkin masuk gang buntu, tak bisa keluar. Tiba-tiba majulah sahabat Ansar dan hendak menebas, tiba-tiba hampir tebasan itu kena, mengucap syahadat pula dia, asyhadu an la ilaha illallah. Tak jadilah orang Ansar memenggal kepalanya, disarungkan kembali pedangnya, pergi dia. Usamah bin Zaid ini melihat kenapa tak jadi, dia langsung mendekati, kemudian dicabut pedangnya.
Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tetap Usama menusuknya. Mati orang ini. Kabar ini sampai kepada Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usama, berani-beraninya kau mau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia takut padaku karena sudah kepepet masalahnya. Dia mengucap kalimat itu karena takut padaku. Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Usama, kau belum pernah membelah dadanya sehingga kau tahu apa isinya. Ya Usama, apa yang akan dilakukan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat apabila dia datang kepadamu dan mengatakan, ya Usama, kenapa kau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Akhirnya Usama pun terus meminta maaf. Kata Rasul, terus mengulang kalimat itu. Kata Usama, laita aslamtu yaumaitin. Coba kalau aku baru masuk Islam, tentu tidak dimarahi seperti ini sama Nabi gitu. Tapi dari sini menunjukkan orang yang dibunuh Usama ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah. Ketika mau ditusuk baca syahadat, mati. Itu dikatakan muslim sama Nabi SAW, sampai-sampai Nabi SAW menganggap darahnya punya kehormatan, sampai marah sama Usama kan. Bayangkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu tentang karamah manusia, bahwa Allah memuliakan manusia, jasadnya itu mulia manusia. Walaupun dia orang kafir, tidak sembarang kita membunuh orang kafir kecuali kalau mereka mengangkat senjata. Ya, kalau mereka mengangkat senjata dan Isya sudah datang, ya berarti sudah selesai kajian. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.